ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأنوار البهية من إسراء والمعرج خير البرية السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسني نفعه الله بعلومه قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika setajana hafidhukumullah jami'a. Mudah-mudahan Allah melindungi, merahmati, menjaga kita, keluarga, anak cucu, santri dan saudara-saudara kita di dunia hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya masih tentang ayatul Mi'raj, surah An-Najm ayat ke-12. Kemarin sudah kita kaji tentang 1 sampai ayat 11. Sekarang tentang yaitu lanjutannya ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin masih mengelak atau tidak membenarkan, masih mengira tentang apa yang sudah digambarkan dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bertanya, apakah setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran tentang apa yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Mi'raj, melihat wajah dan bentuk Jibril yang asli. Apakah setelah disampaikan oleh Allah, orang-orang musyrikin masih mengingkari apa yang telah dilihat oleh Rasulullah? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar walaqad ra'ahu, benar-benar Nabi Muhammad melihat apa yang dia lihat, yaitu melihat bentuknya malaikat Jibril yang asli, yaitu yang kedua kalinya. Jadi pertama di Gua Hira, ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, Jibril datang dengan bentuk yang asli. Kemudian yang kedua pada saat Mi'raj, Jibril juga datang dengan rupa dan bentuk yang asli. Nah, ingat di mana Jibril menampakkan wajah aslinya
inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Jadi di sidratul muntaha ini adalah maqam, ya. Sidratul muntaha itu adalah maqam atau tempat, ya. Tempat yang merupakan batasan teritorial alam malaikat. Jadi ketika misalnya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di atas Sidratul Muntaha, maka yang hanya mampu melakukan perjalanan adalah Rasulullah, dan Jibril tidak bisa melakukan perjalanan. Artinya Sidratul Muntaha ini kan alam malaikat, satu makom yang dimana di alam itu malaikat hanya sampai di situ. Batasan malaikat kan kasar. Tidak bisa melanjutkan perjalanan, malaikat akan terbakar. Makanya ketika nyampe nganteraki ke Sidratul Muntaha, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa ya Jibril? Ini batasanku di sini. Engkau batasan teritorial, lah kendialah. Mun engkau memaksa akan terbakar Muhammad. Coba, Sayyidina Jibril, malaikat Jibril tidak bisa melakukan perjalanan sampai ke batasan kita. Batasan kita itu di Sidratul Muntaha. Nah, sampai di situ tidak bisa melakukan ke atas. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika salam. Disitulah Rasulullah SAW diberikan oleh Allah puncak kedahsyatan perjalanannya. Rasulullah terus melakukan perjalanan. Thumma nada fatadalla. Naik terus. Rasulullah SAW sampai kepada makam Rasulullah bisa melihat wujud, yaitu Allah. Panangale ke Gusti Allah. Malaikat Jibril tidak bisa. Malaikat Jibril tidak melihat. Malaikat Jibril batasannya ke Sidratul Muntaha. Ini sampai Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha aku tak mampu, ya Muhammad. Kan kanja kuno berak ngater. Di ibarat guide, ibarat pengantar, guide tadi kan sampai ke Sidratul Muntaha. Timpian mun anjuta kini Muhammad ke jalan TV, bahasa kasar. Kulo tak bisa ngater bol. Kan kanja berak. Lah, disitulah Rasulullah naik. Rasulullah dipanggil oleh Allah, dijalankan oleh Allah. Tekak tak yanter tak apa-apa. Pon ekambut ben Gusti Allah. Lah ini kan terus naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan perjalanan melampaui batas Sidratul Muntaha. Nah, ini lagi. Nah, oleh karena itulah kita harus percaya nih, karena meyakini bahwa ada tempat yang di situ agung, tempat Sidratul Muntaha, batas yang hanya bisa dilewati dan diikuti atau ditempati oleh malaikat. Malaikat tak bisa melakukan sana lagi, karena Allah memanggil Kanjeng Nabi. Allah tak manggil Jibril punten, tapi manggil Kanjeng Nabi. Sepakon terus lanjut dalam perjalanan. Nah, kemudian ini yang menarik. Indaha jannatul ma'wa. Nah, yang disitulah di dekat di Sidratul Muntaha itu ada satu wilayah letak surga. Nah, disitulah tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi ini Sidratul Muntaha nih Kak. Di dekat Sidratul Muntaha ada suatu wilayah ini kan letaknya surga.
Dan surga itu dihuni oleh orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang takwa. Jadi kula pun panjenengan mun takwa deki entil era cekek masuk surga semak ka Sidratul Muntaha. Moga-moga era cekiana. Mun mati syahid misalnya mati syahid berperang di jalan Allah. Nyare ilmu mati syahid ya. Timbian mangken pas patok ngaji nyidde terus tanoro pas mati syahid. Syahid. Nah, syahid kira-kira. Syahid fi dunya wal akhirah. Karena ketepaan kelakuan bagus. Luar biasa. Nyari nafkah, kangkui anak, kangkui bini, mati mas. Syahid. Ya, syahid. Nah, oleh karena tempatnya nanti di surga. Dan nikah. Jadi syahid tidak harus berjihad pun. Banyak macam-macam orang yang mati syahid. Nah, ini ke tempatnya berarti di surganya Allah, di dekat Sidratul Muntaha. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Kemudian jika ayat yang ke-16-nya jika menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW anika melihat Jibril di Sidratul Muntaha ketika apa? Sidratul Muntaha pada waktu itu tertutup oleh suasana yang menandakan kebesaran Allah berupa sinar yang indah dan malaikat-malaikat. Ketika tertutup dengan keindahan. Artinya di Sidratul Muntaha itu penuh dengan keindahan, cahaya-cahaya malaikat di situ. Anika keindahan yang memang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basar wa ma tagha. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau tidak berpaling melihat keajaiban yang ada di Sidratul Muntaha. Beliau menatap, beliau berfikir, beliau merenung apa yang telah dia lihat, keindahan yang ada di Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha ini kan tempat diberi bergusti Allah keindahan-keindahan. Di Kanjeng Nabi terpesona. Kanjeng Nabi takjub melihat keindahan-keindahan yang Allah berikan. Dan ketika parlona menghibur Rasulullah, parlona Rasulullah dipanggil ke atas selain menerima perintah kewajiban salat, menghibur Rasulullah. Hiburannya di Sidratul Muntaha. Hiburannya di Sidratul Muntaha. Penuh dengan keindahan, penuh dengan cahaya malaikat. Itu dihibur dari kanisa. Niki apapun yang dilihat Rasulullah, yaitu sudah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya karena ampun diperintah oleh Allah untuk melihatnya. Kemudian di akhir ayatnya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a, dan telah melihat dan benar-benar melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayati rabbih, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang kubra, yang begitu dahsyat, begitu besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan keajaiban yang luar biasa. Nah, kenika ayat yang terakhir berarti benar-benar melihat tanda-tanda keajaiban Allah, kebesaran Allah, keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ampun benar-benar Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui peristiwa Mi'raj. Nah, inilah ayat yang terakhir. Jadi ayat 1 sampai 12 ketika menerangkan bahwa ada dasarnya
Rasulullah menghadap Allah berarti terserah Al-Quran. Beda. Jadi Rasulullah ini kan melihat wajah Jibril yang sebenar-benarnya. Oleh karena itulah dari ayat 1 sampai ayat 18 ada beberapa poin penting. Nah, yang kotu kula panjenengan yakin. Yang pertama di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18 ini yaitu Allah bersumpah dengan makhluknya, bintangnya. Nah, yang memiliki apa? Yang ingin menunjukkan Allah bahwa makhluknya, ciptaannya memiliki faedah dan manfaat yang besar dan banyak terhadap kehidupan manusia. Artinya, montah makhluk bisa beri manfaat. Bagaimana dengan Allah pencipta? Ini yang ingin Allah tunjukkan. Artinya engkau dia maha besar. Nah, maksudnya Gusti Allah ini. Itulah kesimpulannya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kehidupan ini memang sengaja Allah rancang sedemikian mungkin untuk saling keterkaitan antar makhluk dengan makhluk. Bintang nama makhluk, manusia makhluk, dunia makhluk, kaudian makhluk, langit makhluk, bintang dengan ekama di langit. Langit berdeka lima di atas manusia. Di bumi siapa? Manusia. Bahwa manusia, langit sama semuanya bintang saling keterkaitan. Manusia butuh cahaya, bintang juga yang kita itu butuh bumi. Nah, inilah keterkaitan yang saling berkesinambungan. Itulah ciptaan Allah. Begitu dahsyat. Nah, nomor 2, Allah ingin menunjukkan, nah ini kan harus dimantapkan dalam keyakinan bahwa Nabi SAW itu benar-benar utusan Allah dan beliau tidak pernah sesat dan keliru. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Makanya ditunjukkan benar Kanjeng Nabi, tak lecek Kanjeng Nabi. Apa yang disampaikan tentang Nabi jadi orang kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kaki. Nah, yang nomor 3 hakikat itu Nabi Muhammad SAW itu apa yang disampaikan bukan kehendak nafsunya, tetapi memang kehendak Allah yang diajarkan oleh malaikat Jibril karena perintah Allah. Jadi apa yang dilaporkan disampaikan oleh Muhammad itulah perintah Allah. Illa wahyu yuha. Bukan karena nafsunya, benih karena kepentingannya, benih karena rekayasa, tapi memang karena ajaran Jibril yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikah yang harus disampaikan ditaruh di dalam hati pada bab deka anak foto. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto apa yang dilakukan Rasulullah nikah perintahnya Allah. Beda dengan mbak-mbaan. Mun mbak-mbaan nikah beda nafsu. Abang nikah kadang berbicara nikah karena kepentingan dirinya, karena nafsona, karena terunika. Tapi kalau Rasulullah tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah perintah Allah. Ya cereki bil malaikat Jibril karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, poin pentingnya adalah yakinlah bahwa Nabi Muhammad betul-betul melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli sebanyak 2 kali. Ini kali itu apa namanya mana apa hadir, apa nyata, apa datang dalam bentuk aslinya. Donika melihat tak keempat punten. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang melihat bentuk aslinya. Ini kan malaikat Jibril ini kan luar biasa nih. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yakub pernah didatangi malaikat. Yang benih malaikat Jibril sudah datang, malaikat maut. Sudah datang malaikat maut ke Nabi Yakub. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seram ya. Artinya malaikat Israel. Oh, apa kakak itu? Punten. Dan kau lebih melihat panjenengan, nyampe yakinan panjenengan. Bah, cabuta dan kau punten
malaikat namoi berak. Jadi malaikat maut namoi ka Nabi Yakub. Nah, jadi biar mon kada dengan malaikat maut acek apentah. Saya rampian malaikat maut engken keluot. Kula kita siap ki. Berapa otang tak pona ki ot ki. Kita tidak pon mare dan jebolen ki. Rambutan tak panen kula ki. Deki on panen rambutan ki. Nah, lalu kan, ia cek apa Nabi Yakub. Malaikat cenderung mon kanjo boleh, tidak nyabut kula abel lagi. Abel kicok langsung pas nyabut kula mari siap abel siap cak malaikat maut. Datang malaikat maut. Arbit pun sanapa tahun arbit. Ka malaikat ka Nabi Yakub. Waalaikumsalam. Loh, berapa nyampekin informasi. Ingki Nabi Yakub, saya ingin mencabut panjenengan. Bila ketika? Mungkin bukan kula pun abel malaikat maut. Jarak jauh sebelumnya kata abel kok. Pas langsung makin kia. Kula pun abel beri tante-tante bon. Apa tante? Tante sesetong bu monai mote. Kerwa tante bon. Tengku bu ni sila bote. Para di kulo pakun ke pakun celang iya cini semir ijek semir nah pada temo jadi tanda malaikat maut kini kapan orang mulai tada beketur lah ni kaki lah pun tak pati anu pun bisa kok ngangkok kuat 3 kilo ani kan pun tendu kilo berak 1 kilo kuat tak bisa 3 kilo tak bisa kok mulai ketur kan lah kini kan tanda-tanda bisa berdialog dengan malaikat maut. Keng berak bi malaikat Jibril pun. Malaikat Jibril berak kanjeng Nabi. Lah, biar mon oleh milih ketemu dengan malaikat Jibril nama dengan malaikat maut. Siapa ya bagaya malaikat Jibril kan kini. Malaikat Jibril di kanjeng Nabi mon babaan dia paling dia malaikat maut lah. Dan malaikat Israfil lagi malaikat maut. Kini kamu ndak malaikat maut nyapa. Pas tanda nyapa langsung cabut. Ngencil masih langsung cabut. Tadi sapaan gi. Nah ini kan. Tapi mulai kenal pun malaikat mautnya. Wali-wali ini kenal wali-wali ini kan. Wali-wali kenal. Bisa berdialog nih kan. Bodoh cet beri bodoh cet. Bodoh temui pangki. Berdialog, ia berdialog kata kening kedinga ki orang bodoh nika bodoh cet minta no boleh minta namanya mana minta berdialog bisa berdialog ke Gusti Allah minta dispensasi bisa Mbah Soleh nih kan Mbah Soleh tukang sapona Masjid Sudan Ampel tukang sapona kan Masjid Sudan Ampel sasanga kan kuburan sasanga astana Seta, kemudian mak kotor boleh, minta odik boleh. Kuda tak latin mak kotor, odik boleh, asapuan boleh. Nyapo berak, lenika minta. Orang mon pon nabanya man kebersihan na orang-orang nika. Jaga aulia roma-romana Allah masjid Allah kemudian masjid tempat. Jaga, odik boleh. Cik repot ya, gitu. Mula saya jaga-jaga tempat ibadah dari gitu. Minta audit boleh nyaman deh dah okey kulo mak kerong ke Masjid Ar-Raudhah mate ya Allah audit boleh tromaci boleh audit boleh lain naburu arep coba di audit boleh lah nika pesangan kan sampai luar biasa ni karena ketika sitrumnya bisa berdialog dengan malaikat Israel malaikat maut. Inilah sekedar mana kajian pada pagi hari ini yang menunjukkan bahwa di akhir nikah tunjukkan disitulah tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Pas tak parta je boleh cek Gusti Allah nikah maha besar. Oleh karena itu muka-muka kula pun panjenengan tambah yakin keimanan budaya teh sampai mate sampai paleman ke Allah tetap kokoh iman berislam berida husnul khatimah bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طبع شيء ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.